Kanit Satgas Opidum. Hari ini kita lagi melaksanakan rilis pengungkapan kasus pembunuhan didasari oleh laporan polisi LPP 39/23 tahun 2023 SPKT Polres Pasangkayu, Polres Sulawesi Barat dengan dugaan perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.30 di sebuah kebun coklat tepat di belakang rumah korban yang terletak di dusun Purnama Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamoto, Kabupaten Pasangkayu. Adapun identitas korban yaitu nama Satika, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan belum ada, alamat dusun Purnama Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamoto. Identitas tersangka yaitu nama Apon alias Putra Devi Amos, tempat tanggal lahir Purnama Baru 6 Oktober 2005, umur 18 tahun, agama Kristen, pekerjaan pelajar, status pernikahan belum menikah, alamat dusun Purnama Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamoto, Kabupaten Pasangkayu. Untuk kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 korban menghubungi tersangka melalui medsos yaitu Facebook dengan mengajak tersangka untuk bertemu. Namun di sini korban telah bertemu dengan tersangka mengajak nikah lari dengan ancaman apabila tidak mau nanti akan dibongkar aibnya karena yang bersangkutan pernah berhubungan badan dengan korban. Dengan ancaman itu karena korban tidak mau menikah, akhirnya tersangka merasa marah dan di saat itu korban dicekik di bagian leher. Setelah itu mengetahui korban ada kendaraan langsung dibunuh dengan cara dicekik dan selanjutnya korban digantung di sebuah pohon untuk menutupi alibi. Jadi kasus ini terbongkar awalnya diawali dengan dugaan laporan kasus bunuh diri dengan cara gantung diri. Namun di sini penyidik merasa ada suatu kejanggalan. Akhirnya penyidik bersama keluarga dan bersama Babin Kamtibmas serta Kanit Polsek Bambalamoto melakukan penyidikan pengembangan lebih lanjut dengan mendatangi TKP ulang dan mendatangi mencari mengumpulkan bukti melalui cyber dan melalui rekan-rekan korban serta keluarga tersangka. Akhirnya didapatilah bahwa korban ini bukan meninggal karena bunuh diri, melainkan karena dibunuh oleh tersangka. Jadi untuk sampai saat ini tersangka sudah kita amankan di Polres, dan untuk barang bukti yang berhasil kita amankan ini adalah sweater yang digunakan oleh pelaku untuk menggantung korban setelah dibunuh. Jadi ini kemarin kita mengalami kejanggalan karena pada saat itu sweater ini tidak seluruhnya tergantung. Memang pada awalnya dari hasil visum dinyatakan bahwa itu memang bekas jeratan. Namun setelah kita dalami karena ada yang aneh, janggal, akhirnya kita ketahui bahwa jeratan dengan sweater ini tidak sesuai. Dan disitulah mulai penyidik curiga, akhirnya dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dan akhirnya pada hari kemarin tanggal 26 tersangka berhasil diamankan oleh unit Lidik dan unit Personal Satreskrim Polres Pasangkayu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Tersangka ditangkap di mana, Pak? Untuk tersangka silakan Pak. Kami manajemen lanjut menjawab. Untuk tersangka diambil di rumahnya, masih di dusun Purnama Sari, Desa Kalola. Berarti statusnya ini hubungan berpacaran ya? Siap, hubungan berpacaran. Sudah berapa lama pacaran? Pengakuan 7 sampai 8 bulan. 8 bulan. Ya. Saya melihat ada juga percikan darah itu bukan karena pukulan atau karena dicekik? Bukan karena pukulan, dia keluarnya lewat hidung. Dari? Karena mungkin kalau bukan cekik. Ancaman tersangkanya, Pak? Baik, untuk tersangka kami kenakan pasal 341
330 atau pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan yang direncanakan dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu pidana penjara paling lama 20 tahun. Apakah tersangka ini Pak bukan kategori anak, masa masih 18 tahun? Kalau tersangka sudah 18 tahun sudah dinyatakan dewasa. Oh iya. Bukti Pak yang menggambarkan bahwa dia pernah meminta sesuatu lalu kemudian ditolak, apa ada komunikasi melalui telepon atau seperti apa Pak? Atau pengakuan tersangka atau seperti apa gimana? Saya belum izin menjawab terkait bukti tersebut. Kemarin dia chat melalui messenger Facebook dan kebetulan kami sudah sita di sini. Ada bukti screenshot di aplikasi messenger Facebook. TSK kepada korban dan juga ada bagian HP yang sudah kami sita. Oke. Untuk TSK-nya ini kejiwaannya apakah sudah diperiksa lebih dalam atau gimana? Gangguan kejiwaannya TSK-nya. Untuk sampai gangguan kejiwaan kami belum melakukan pemeriksaan karena kalau dalam segi pemeriksaan secara fisik yang bersangkutan masih dinyatakan sehat jasmani dan rohani, masih bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar. Oke, cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa mungkin satu Pak, ini kan akhir-akhir ini agak banyak yang kasus bunuh diri Pak, mungkin ada himbauannya, boleh Pak? Karena di aku kemarin itu ada juga yang bunuh diri. Mungkin dari kepolisian mungkin ada himbauannya terkait itu Pak. Karena kita tahu bahwa yang kasus minum racun. Himbauan saja sih Pak kalau Yang lain aja. Ya, kalau oke. bunuh diri, kalau tanyakan ke saya susah nggak? Ya itu lah. Oh, siap. Lebih ke mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.